Dan untuk mengetahui jalannya pertemuan sudah ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Selamat siang, Teddy. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan kali ini? Selamat siang Beni Daru. Di parlemen hari ini salah satunya adalah menerima audiensi dari pihak keluarga Arya Danu yang hari ini Komisi 13 DPR RI melakukan audiensi dengan kuasa hukum dari Arya Daru, kemudian juga ada istri dari Arya Daru, saya lihat tadi datang, dan pertemuan ini sudah dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dilakukan secara tertutup dari pihak keluarga, akhirnya pertemuan dilakukan secara terbuka dan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam audiensi ini kembali hadir istri dari Arya Daru, yakni Meta Ayu Puspita Tantri alias Pita, dan juga kuasa hukum dari Arya Daru yakni Nikolai Aprilindo. Tadi kalau dalam paparan, tadi saat dibuka, pihak Komisi 3 memberikan kesempatan bagi kuasa hukum Arya Daru untuk menyampaikan maksud dari audiensi ini, di mana kalau saya catat dari hal-hal yang disampaikan oleh Nikolai Aprilindo tadi sebagai kuasa hukum dari Arya Danu menyampaikan bahwa mereka masih merasa ada kejanggalan atas kematian diplomat Arya Daru, di mana dengan posisi wajah terlakban, kemudian tangan terikat dan juga tubuh tertutup spray, ini rasa-rasanya janggal yang diklaim oleh pihak keluarga Arya Daru bahwa ini adalah sebuah upaya melakukan bunuh diri, tapi keluarga korban melalui kuasa hukumnya merasa ada kejanggalan atas posisi tewasnya Arya Daru saat ditemukan meninggal dunia. Dan pihak Arya Daru juga tadi menyampaikan bahwa ada hal-hal lain juga yang mereka ingin sampaikan selain menduganya ada kejanggalan, dan yang disampaikan adalah ada 3 dugaan seperti tekanan kepada pihak keluarga Arya Daru, di mana sesaat setelah dimakamkan ada dugaan seperti misalnya ada ke makam dari Arya Daru yang seperti diacak-acak, kemudian juga ada ditemukan mawar tapi dalam bentuk yang tidak utuh, dan pada hari pertama mereka melakukan tahlilan setelah Arya Daru dinyatakan tewas. Ini pihak keluarga mengaku ada seseorang yang datang membawa amplop yang isinya juga berupa sebuah benda-benda yang berbentuk bunga mawar yang ya, menurut keluarga pihak Arya Daru saat disampaikan orang yang membawa amplop coklat tersebut disebut amplop ini ditujukan untuk Arya Daru, padahal menurut kuasa hukum Nikolai Aprilindo mengaku bahwa amplop tersebut yang ditujukan untuk Arya Daru, tapi Arya Daru sendiri sudah dalam posisi ditemukan meninggal dunia, tapi ada kemudian orang yang datang ke rumah keluarga almarhum untuk membawa amplop coklat tersebut. Itu tadi yang disampaikan di awal-awal dilakukannya audiensi. Tadi juga disampaikan oleh pihak kuasa hukum bahwa mereka juga sudah berkirim surat untuk melakukan audiensi dengan pihak Kapolri dan sudah mengirim surat ke Kabar Reskrim untuk keinginan tersebut. Mereka masih bersikukuh bahwa kejanggalan yang ditemukan di lapangan saat Arya Daru ditemukan meninggal ini diyakini oleh pihak keluarga korban bahwa Arya Daru bukan melakukan upaya bunuh diri, tapi ada kecurigaan dari pihak keluarga korban bahwa ada upaya-upaya lain sehingga Arya Daru ditemukan dalam kondisi meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 29 Juli 2025 lalu. Tapi kalau kita lihat, kita tahu dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian pada beberapa waktu lalu, ini juga pihak polisi dalam pihak serta kepolisian melakukan informasi bahwa memang kalau dilihat informasi bahwa memang kalau dilihat dari ditemukannya jasad, kemudian tidak adanya benda-benda berharga yang hilang di lokasi kejadian,
kemudian juga tidak adanya saksi-saksi yang menyebutkan ada orang lain di tempat kejadian. Pihak polisi meyakini bahwa memang penyebab utama dari kematian diplomat Arya Daru ini merupakan upaya bunuh diri. Tapi sekali lagi itu tadi yang disampaikan oleh pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya yang menyebut bahwa mereka masih meragukan bahwa almarhum yang ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini bukan karena melakukan upaya bunuh diri, tapi lebih ada faktor lain yang menyebabkan Arya Daru ini meninggal dunia. Tadi dari pihak LPSK juga sudah menyampaikan dalam audiensi tadi setelah pihak kuasa hukum dari Arya Daru, ini pihak LPSK menyampaikan bahwa mereka mengaku akan memberikan perlindungan jika suatu saat nanti ada saksi-saksi yang muncul untuk menyampaikan informasi terbaru terkait kematian dari Arya Daru ini. Mereka mengaku akan memberi perlindungan dengan catatan jika saksi tersebut memang mengajukan untuk adanya perlindungan dari pihak LPSK. Termasuk juga LPSK tadi menyampaikan di awal audiensi bahwa perlindungan juga ditawarkan untuk keluarga dari Arya Daru, baik istri dan keluarga besarnya, apabila diminta oleh pihak keluarga. Kemudian juga dari Kementerian HAM tadi juga menyampaikan audiensi dalam paparannya, menyampaikan ke ruang rapat Komisi 3 bahwa pihak Kementerian HAM ini tidak dapat mengungkap penyebab dari kematian Arya Daru, tapi mendukung keluarga untuk melakukan upaya-upaya lain untuk memastikan kematian Arya Daru ini apa penyebab utamanya. Tapi kalau dilihat dari prosesnya sampai sejauh ini, Beni, saya melaporkan sesi saat ini adalah pendalaman di mana pihak anggota Komisi 13 DPR RI ini melakukan tanya jawab lebih mendalam kepada pihak keluarga korban. Tadi saya sempat mendengar salah satu anggota Komisi 13 yang menginginkan apakah ada informasi lain yang disampaikan sebelum almarhum ditemukan tewas kepada pihak keluarga inti terkait hal-hal yang bisa menjadi rujukan baru, informasi baru yang mungkin dapat ditelusuri atau diyakinkan bahwa memang ini bukan upaya pembunuhan. Apakah ada penyampaian secara lisan dari korban kepada istri ataupun kepada keluarga besarnya mengenai tekanan-tekanan atau informasi apapun yang kemudian bisa disebut sebagai rujukan informasi baru yang akhirnya bisa dirujuk juga ke pihak kepolisian bahwa memang dugaan dari keluarga besar dari almarhum Arya Daru ini yang menduga bahwa kematian dari Arya Daru ini bukan disebabkan dari upaya percobaan bunuh diri. Beni. Teddy, rapat dengar pendapat dengan keluarga Arya Daru masih berlangsung saat ini dan keluarga masih meyakini ada kejanggalan dalam kasus kematian Arya Daru. Tadi istrinya yaitu Meta Ayu Puspita bersama dengan pengacara yaitu Nikolai Aprilindo menyampaikan hal itu, termasuk juga adanya tekanan kepada pihak keluarga yang dialami. Dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari rapat dengar pendapat keluarga Arya Daru Pangayunan. Kita akan terus menghubungi Anda kembali. Terima kasih banyak Teddy Zuhari, selamat bertugas kembali.